Halo teman-teman, pernahkah kalian bertanya bagaimana cara untuk menghitung kadar suatu zat hanya menggunakan cahaya saja? Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan alat spektrofotometri UV vis dan bagaimana cara kerja alat ini. Jadi sebelum itu, perkenalkan saya Gracia Rifana Mango dengan NIM D70124012. Saya dari kelas A, Praktikan Praktikum Analisis Farmasi. Jadi, langsung saja pada yang pertama, yaitu definisi dari spektrofotometri UV vis. Jadi, spektrofotometri UV vis itu adalah alat yang digunakan untuk mengetahui kadar suatu zat dalam larutan dengan cara mengukur seberapa banyak cahaya yang dapat diserap dengan cara menggunakan cahaya ultraviolet dan cahaya tampak, yang dimana ultraviolet itu range-nya dari 200 hingga 400 nanometer, sedangkan pada cahaya tampak range-nya itu dari 400 hingga 800 nanometer. Pada ilustrasi di sebelah terlihat bahwa cahaya masuk ke sampel lalu diteruskan pada detektor. Dari situ kita bisa tahu bahwa absorbansi yang berhubungan dengan konsentrasi pada zat. Kita lanjut yang kedua, yaitu prinsip kerja dari spektrofotometri UV vis. Jadi prinsip kerjanya itu yang dimana cara kerjanya berdasarkan dengan penyerapan cahaya, yang dimana cahaya dari sumber akan dipilih panjang gelombangnya lalu dilewatkan pada sampel. Sebagian cahaya akan diserap oleh zat dan sebagiannya akan diterima oleh detektor. Semakin banyak cahaya yang diserap berarti larutannya semakin pekat. Itu yang jadi dasar dari pengukuran alat ini. Oke, kita lanjut pada yang ketiga, yaitu komponen spektrofotometri UV vis, yang dimana alat ini memiliki beberapa bagian penting, yaitu sumber cahaya, monokromator, kuvet atau tempat sampel, detektor, dan layar pembaca. Jadi sumber cahaya menghasilkan sinar, monokromator memilih panjang gelombang, kuvet menampung sampel, detektor membaca cahaya, dan layar menampilkan hasilnya. Oke, kita lanjut pada yang keempat, yaitu jenis-jenis spektrofotometri UV vis. Jadi ada beberapa jenis alat seperti single beam, dia itu yang paling sederhana. Ada double beam, dia yang lebih akurat karena dia dapat membandingkan secara bersamaan antara sampel dan blanko. Terus ada juga scanning, yang dimana dia itu bisa membaca panjang gelombang, dan diode array yang lebih cepat karena dia langsung membaca banyak data sekaligus. Kita lanjut pada yang kelima, yaitu hukum Lambert-Beer, yang dimana hukum ini menjelaskan hubungan antara absorbansi dan konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasi suatu zat, maka semakin besar juga nilai absorbansinya. Biasanya dia ditampilkan dalam bentuk grafik garis lurus. Jadi hukum ini penting untuk menghitung kadar zat dalam sampel. Oke, yang terakhir adalah langkah-langkah penggunaan spektrofotometri UV vis. Jadi pertama kita siapkan sampel dan blanko, lalu kita bersihkan kuvet, nyalakan alat dan atur panjang gelombang, masukkan blanko dan nolkan alat, kemudian masukkan sampel. Setelah itu kita baca hasilnya di layar dan lakukan analisis. Sekian dari saya, terima kasih.